Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Oh, saya percaya kita semua di sini sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara, saat ini kita memperingati hari di mana Yesus, Allah yang kita sembah, Dia rela mati supaya kita boleh menerima anugerah keselamatan. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 Saudara berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang merelakan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dialah Yesus sahabat kita yang sejati. Dialah Yesus sahabat kita yang indah dan mulia. Kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati. Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh pengorbanan-Mu Tuhan menyelamatkan kami. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
kami menerima anugerah yang sangat besar melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami manusia yang berdosa boleh menerima perdamaian dengan Allah Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menjadi sahabat-sahabat yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui apa yang kami punya, syukur dan sembah kami boleh layak Tuhan terima dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan menjamah setiap hati dan hidup kami. Tuhan puaskan setiap kami Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Saudara, darah Yesus berkuasa atas setiap kita anak-anaknya yang percaya. Kita mau bersuka cita menaikkan pujian ini. Yang sakit menerima kesembuhan, yang susah Dia kuatkan, yang lemah boleh mendapat kekuatan baru. Kita mau bersuka cita naikkan pujian ini saudara. Oh haleluya. Amin. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus menyucikan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih
Darah Yesus yang tercurah berkuasa untuk menebus kita dari kuasa doa dan membuat kita menjadi milik Kristus sepenuhnya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima suara Tuhan sendiri melalui hamba-Nya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Yes. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Yes, haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita katakan sukacitaku penuh Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh
merayakan hari Jumat Agung di mana Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar, di mana Engkau menggantikan kami yang seharusnya kami dihukum, tapi Engkau menanggung segala hukuman kami, segala dosa kami di atas kayu salib. Kami percaya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, itu boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu. Dan saat ini hati kami Tuhan terbuka untuk firman-Mu. Sucikan hati kami, layakkan kami, supaya kami boleh menerima berkat firman-Mu. Engkau tolong urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Berikan roh hikmat, roh pengertian yang daripada Engkau. Biar Roh Kudus sendiri ambil alih acara pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seberapa banyak kami yang hadir. Tuhan, sucikan telinga kami, sucikan pikiran kami, supaya kami boleh menerima berkat yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih, kami mau terima dan kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan, amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa memperingati Hari Raya Kristen yang kedua, ya. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada GBI Palgunadi yang saat ini ikut bersama kita untuk merayakan kebaktian Jumat Agung, ya saudara. Saya juga mengundang Pendeta Frankie yang sebentar akan memimpin acara perjamuan suci, ya. Saya sebagai gembala tentu saya melayani untuk firman, tapi untuk perjamuan suci saat ini belum. Jadi nanti Pendeta Frankie yang akan memimpin acara perjamuan suci. Saudara, kebaktian Jumat Agung adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Peristiwa kematian Yesus Kristus yang dikenal dengan Jumat Agung atau Good Friday selalu dan pasti berbicara tentang salib, ya. Selalu berbicara tentang salib karena pada kayu palang yang kasar, salib itulah Yesus telah dipakukan dan telah menyelesaikan tugasnya di dalam dunia. Jadi pada kayu salib, ya. Pertama, kita memperingati hari raya kelahiran Yesus. Kedua, hari kematiannya. Yang dikatakan, dia telah menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini. Karena itulah dikatakan Jumat Agung. Di balik penderitaan ada berkat yang besar, ya. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan menyediakan berkat yang besar. Yaitu berkat pengampunan yang luar biasa bagi kita, orang yang percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, dia berkata, Tuhan melalui kematian Kristus, dia menanggung segala dosa-dosa kita. Dia datang ke dalam dunia bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Orang yang membutuhkan pertolongannya, dan oleh kematiannya kita semua boleh dilepaskan dari dosa. Di balik penderitaannya ada berkat-berkat yang besar. Yohanes 1 ayat 29 berkata, itu satu ayat saja, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Yohanes 1 ayat 29, hanya satu ayat saya bawakan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di balik penderitaan ada berkat yang besar. Dia datang untuk menghapus dosa saya dan dosa dunia. Berkat apa saja yang diberikan Tuhan melalui kayu salib, ya. Kalau dibaca dalam Roma pasal 5, kita buka kitab Roma pasal 5 ayat 8, berkat yang pertama dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi berkat yang pertama adalah penebusan dosa kita. Jadi berkat yang pertama yang Tuhan berikan melalui kayu salib, yaitu berkat penebusan dosa kita. Yang seharusnya kita mati, ya, di atas kayu salib. Tetapi karena dosa-dosa kita masuk api neraka. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, dia menebus segala dosa kita. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua dikatakan di dalam Roma 5 ayat 9 berkata. Roma 5 ayat 10 berkata, ia telah memperdamaikan
kita dengan Bapa Allah kita. Pertama, dia menebus kita. Kedua, memperdamaikan kita dengan Bapa kita. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi berkat yang kedua, ia telah memperdamaikan kita dengan Bapa kita. Jadi melalui kematian Yesus di atas kayu salib, yang pertama adalah penebusan dosa kita. Yang kedua, ia telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Yang tadinya terputus, tidak ada hubungan lagi. Ya, tetapi karena kasih Allah yang begitu luar biasa, dia datang lahir di kandang yang hina. Bahkan yang kepala yang selalu dipakai untuk memikirkan kita bagaimana untuk menyelamatkan umat manusia, diberi mahkota duri sehingga dari kepalanya menetes darah. Ya, juga tangan yang dipakai untuk selalu menolong, mengulurkan tangan mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dipakukan di atas kayu salib karena dosa saya dan saudara. Kakinya yang selalu dipakai berjalan mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan juga dipakukan di kayu salib. Saudara, orang yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena saya dan kita. Yang kita rayakan pada saat ini yaitu Good Friday, Jumat Kebaktian, Jumat Agung. Kita memperingati, seringkali kita berpikir kebaktian Jumat Agung adalah kebaktian biasa. Tidak ada apa-apa yang kita tiap tahun merayakannya. Tetapi kalau kita mengenang, kita melihat betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kita, maka kita akan bersyukur. Seharusnya kita yang masuk dalam neraka karena dosa-dosa kita, tetapi Yesus mau disalibkan, mau digantikan pada saat itu, pada saat di Taman Getsemani. Kalau bisa dia berkata, Tuhan, Bapa, lalukanlah cawan itu dari hadapanku. Sehingga pada saat dia berdoa, peluhnya seperti tetesan-tetesan darah. Karena dia merasakan kengerian sebagai seorang manusia yang begitu luar biasa. Tetapi akhirnya 3 kali dia berdoa dan dia mau mohon dukungan daripada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tertidur pada saat di Getsemani. Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi muridnya tertidur dan pada ketiga kali dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dia sudah tahu. Pada saat dia mendengar dan berdoa, seakan-akan Tuhan memalingkan mukanya. Seakan-akan Tuhan tidak melihat penderitaan Yesus pada waktu dia di Getsemani. Di Taman Getsemani berdoa, kalau bisa. Jangan dia sampai harus di situ. Tetapi dia berkata, ya kalau memang kehendakmu, saya, Yesus sebagai anaknya yang turun dari surga, dikorbankan menggantikan saya dan saudara. Seringkali kita menganggap remeh. Seringkali kita menganggap biasa-biasa saja pengorbanan Yesus. Tetapi kita belajar saat ini. Yang ketiga, Roma 5 ayat 9. Kita didamaikan dan dibenarkan. Tadi dikatakan, di balik penderitaan ada berkat yang besar. Berkat yang pertama, penebusan dosa kita. Berkat yang kedua, Ia telah memperdamaikan kita dengan Bapa Allah kita. Dan berkat yang ketiga, kita didamaikan dan dibenarkan di dalam ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita sudah dibenarkan, pasti kita diselamatkan. Keselamatan kita tidak bisa dibeli. Saudara memiliki harta yang banyak, tapi itu tidak bisa menyelamatkan saudara. Ya, segala kekayaan saudara tidak bisa menyelamatkan saudara. Kalau saya tidak salah, saya pernah membaca Alexander Agung. Dia berkata pada saat dia memiliki semuanya. Dan pada saat dia di dalam peti mati, dia berkata, tolong peti mati kiri kanannya diberi lubang, sehingga tangannya bisa keluar. Dan di situ dia berkata, aku datang dengan telanjang, pulang dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Tetapi jika saudara percaya kepada Yesus, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara akan dapat diselamatkan. Kita bersyukur dikatakan kita diperdamaikan dan dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan bukan karena amal ibadah kita. Kita dibenarkan bukan karena kita mungkin orang yang terkenal baik. Kita dibenarkan ketika kita percaya
kepada Yesus melalui darahnya, kita diperdamaikan. Sehingga waktu mungkin kita sedang menghadapi masalah pergumulan, pada saat Tuhan kita menghadapi pintu penghakiman terakhir. Memang benar, dia orang yang berdosa. Ketika dia percaya kepadaku, aku sudah menebus dia dengan lunas, membayar harganya melalui darahku yang tertumpah di atas kayu salib. Yang keempat dikatakan Roma 5 ayat 10a, kita mendapat keselamatan atau diselamatkan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Kita mendapat keselamatan dan diselamatkan dari kursi pengadilan Allah. Dari kursi pengadilan Allah. Jadi saudara, pada saat kita diperdamaikan, dia akan menjadi pembela kita. Pada saat kita menghadap tahta pengadilan terakhir, mungkin kita didakwa, si Teni ini orangnya begini. Saat itu Yesus berkata, betul dia orang berdosa, betul dia berbuat salah. Tetapi ketika dia percaya kepadaku, kepada Yesus Kristus, saat itu aku sudah membayar lunas hutang darahnya. Dan saat ini dia diselamatkan. Dia sebagai pembela kita yang luar biasa. Karena itu saudara, kita bersyukur memiliki Allah sebagai Yesus. Karena tidak ada seorang nabi pun yang di dunia ini yang dapat berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku akan diselamatkan. Tidak ada. Saudara bisa melihat begitu banyak nabi. Dia hanya menunjukkan jalan. Untuk bisa selamat harus berbuat ini, berbuat itu, dan berbuat ini. Tapi tidak ada yang memberikan jaminan keselamatan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur memiliki Allah yang sudah mati bagi kita. Pengorbanannya luar biasa. Sangat besar harganya dan tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Mungkin saudara berpikir, saya punya harta, saya serahkan semua. Tidak bisa. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan apapun yang ada di dalam dunia. Keselamatan hanya kita bisa dapat ketika kita percaya kepada Yesus. Roma 5 ayat 2 berkata, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Beroleh jalan masuk di dalam kasih karunia. Jadi perayaan Jumat yang kita pikir biasa diadakan setiap tahun sekali. Saudara, itu memiliki pengorbanan yang luar biasa. Pada saat Yesus mati, pada saat itu dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dia tidak berkata, Bapa, tolong mereka yang menjahati aku. Tidak. Dia memberikan pengampunan kepada mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan pada saat itu dia berkata, sudah genap. Bapa, aku serahkan nyawaku dan sudah genap. Dia mati, lalu tirai bait Allah terbuka. Sehingga semua orang tidak harus melalui pelantara untuk datang kepada Bapa. Kalau kita datang berdoa, kita bisa langsung meminta ke Bapa. Tidak melalui perantara, mungkin dengan surat penghapus dosa, dengan melalui perantara orang lain. Tidak. Saudara datang dengan segala kerendahan hati, Tuhan, Bapakku, Allahku. Ya, kita tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi sebagai anak Allah. Sebagai sahabat Dia. Kita bersyukur memilikinya. Karena itu saudara, 5 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita di balik penderitaan ada berkat-berkat yang besar. Pertama, penebusan dosa kita. Yang kedua, Ia telah memperdamaikan kita dengan Bapa Allah kita. Yang ketiga, kita didamaikan dan dibenarkan. Keempat, kita mendapat keselamatan dan diselamatkan dari kursi pengadilan Allah. Dan yang kelima, beroleh jalan masuk di dalam kasih karunia. Apa tanggapan kita kalau kita sudah ditebus? Kita sudah dibebaskan. Apa tanggapan kita atas Jumat Agung atau pengorbanan Yesus terhadap kita? Titus 2 ayat 1-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang benar, penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan yang Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus.
Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, apa tanggapan kita? Hidup bijaksana dan adil, rajin berbuat baik, menguduskan diri atau hidup kudus. Ya, jangan kita hidup buat diri kita sendiri lagi. Keluaran 23 ayat 25, diberkatilah rotimu, hidupmu dan penyakitmu dijauhkan jika kita dekat kepada Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bukan hanya membebaskan jiwa kita, tapi Tuhan juga memelihara kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita, sekarang kok Tuhan. Apa Tuhan bisa memberi makan? Apa Tuhan bisa memelihara hidup kita? Bisa. Ya, kalau saya ingat dulu, pada waktu saya mau nikah, saya seringkali berkata kepada saudara, keluarga saya berkata, Teni, kamu nikah dengan pendeta itu hidupnya susah ya. Bagaimana kamu nanti yang cari uang, makan? Memang betul. Tuhan berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Terlebih anak-anaknya Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti memelihara. Di tengah kondisi pandemi yang masih banyak sekarang ini, Tuhan memelihara. Kalau saudara masih ada, bergerak, bernapas, berbuat sesuatu, itu pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Kita seringkali berpikir kalau berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan itu berkat blek depan kita. Bukan. Pemeliharaan Tuhan, kalau kita dikasih sehat, luar biasa. Coba saudara kalau kena pandemi ya, amit-amit kalau bilang dunia, orang dunia mengatakan, kalau kita dijauhkan hal itu, kita harus bayar berapa ratus. Kalau kita lihat uya-kuya, dibilang, jangan sampai kena. Kenapa? Kalau memang bayar sendiri, mesti pakai ventilator itu untuk napas sampai 130 juta. Istrinya 103 juta. Saudara, kita diberikan kebebasan bernapas dengan leluasa oleh Tuhan. Tapi kita seringkali menggerutu, Tuhan kok hidup saya gak diberkati. Tuhan kok kerjaan saya macet. Kok berkatnya sekarang seret. Kita sering menggerutu, kita tidak tahu berterima kasih. Tapi pada saat saudara merasakan dikasih kesehatan, kita bersyukur, itu berkat yang luar biasa. Jadi katakan dengan yang kedua, Roma 6 ayat 12-4, dosa jangan berkuasa lagi di dalam hidup kita. Kalau kita sudah dibebaskan, pertama kita harus hidup bijaksana, rajin berbuat baik, menguduskan diri, dan kedua, dosa jangan berkuasa lagi di dalam hidup kita. Dikatakan Roma 6 ayat 12-14, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam kamu, jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau kita ada saat ini, kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi jangan beri anggota tubuhmu menjadi anggota kejahatan. Jangan lagi dikuasai lagi oleh dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Ya, seringkali bilang watak ono obate, watu ono obate, watak ora isa diubah. Itu kata pepatah dunia. Ya, tabiatnya sudah begitu, sifatnya sudah begitu. Kalau orang mungkin suka main cewek, suka selingkuh, ya sifatnya sudah begitu, nggak bisa berubah. Tidak bisa, di dalam Tuhan nggak ada seperti itu. Tuhan bisa mengubah. Dia bilang bahasa Jawa itu bagus-bagus betulnya. Saya ingat dulu Ibu Handoyo berkata, watak ora usah diubah, ora isa diubah. Watu ono obate, batuk bisa diobati. Tapi watanya wis kaya ngono, ya. Sering mukul bojo sering mukul anak-anak ya. Saudara nggak bisa, Tuhan bisa merubah. Rasul Paulus orang yang dulu suka memburu orang Kristen menjadi seorang pembunuh. Pada waktu dia bertobat, dia diubahkan 180 derajat menjadi orang yang mencintai Tuhan. Bahkan dia rela mati untuk Tuhan. Saudara, manusia seringkali berkata seperti itu. Tapi bagi Tuhan tidak, saudara. Di dalam yang terakhir dikatakan Mazmur 103 ayat 3, 1 dan 3 dikatakan dengan jelas. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, pujilah namanya. Yang kudus, hei segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Mu. Dia yang mengampuni segala kesalahan-Mu, yang menyembuhkan segala penyakit-Mu. Jadi, karena Dia telah mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi saudara, biarlah lihat anak domba Allah, penebus dosa saya dan saudara. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh ada. Saya ingat, saya akan tutup dengan satu kesaksian yang mungkin sering kali saya ceritakan pada saudara pada saat saya remaja. Pertama kali saya melihat salib yang sesungguhnya itu. Orang Kristen seringkali memakai kalung salib. Orang dunia begitu takut dengan salib ya. Dikatakan ada dulu, pernah saudara dengar seorang anak pengacara yang terkenal kondang, dia merasa dikecewakan ya, lalu dia beralih menjadi pengikut Kristus. Dia memakai kayu salib, wah heboh ya, luar biasa. Tentu saudara tahu, salib itu begitu ditakuti oleh orang dunia. Tapi saya ingat pada waktu saya pertama kali menjalani operasi, karena saya masih remaja, usus buntu saya pecah. Saya masuk ke dalam ruangan operasi. Saya berada di ruangan operasi, saya melihat orang-orang suster, dokter memakai pakaian putih ya. Kalau sekarang mungkin pakai apa tuh bajunya. Di situ saya berkata, sebelum saya didorong masuk, saya berkata, Mama, maafkan saya. Saya takut mati. Saat itu saya begitu ketakutan. Saya berkata, Papa, ampuni saya. Kakak-kakak saya, karena saya tahu saya bandel, ampuni saya. Tapi tidak memberikan damai sejahtera. Pengampunan, iya mama ampuni. Tenang aja, Papa ampuni, Papa doain, tenang aja. Tidak ada ketenangan. Pada saat saya di dalam ruang operasi, begitu ketakutan, apakah saya kalau mati masuk surga? Apakah pada saat itu kalau saya mati, Tuhan mau terima saya karena saya bukan anak yang baik. Bukan, saya tidak pembunuh, saya tidak suka berbuat macam-macam, tapi saya merasa saya sering membantah kepada orang tua saya dan kadang-kadang melawan sebagai anak muda. Tuhan ampuni saya begitu ketakutan, apakah saya mati nanti saya masuk surga. Pada saat itu, di ruang operasi, saya melihat satu tanda salib yang kasar. Dengan darah Yesus, ya, dengan Yesus yang terpaku di situ. Saya melihat dengan jelas. Kenapa kamu ketakutan, Teni? Aku sudah menanggung segala penderitaanmu di atas kayu salib. Saya sudah mengampuni segala dosa-dosamu. Karena kamu sudah percaya kepadaku. Pada saat saya mendengar itu, hati saya merasa saya merasa tenang dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Kalau memang Tuhan izinkan saya melalui semua ini, pada saat nanti saya pulih, saya mau melayani Tuhan. Itu omongan anak remaja, tapi Tuhan mengingat dan Tuhan menuntun itu dari kehidupan saya. Saya begitu tenang dan saya begitu pasrah. Saya tidak merasa ketakutan lagi, damai Allah mengalir, memenuhi hati saya. Dan saya merasa Tuhan hadir di situ, ada di samping saya. Dia menuntun tangan dokter untuk mengoperasi saya. Dan pada saat saya terbangun, saya sudah berada di satu ruangan sal. Dan saya merasa damai, sejahtera ya, merasa tenang. Tidak ada ketakutan lagi. Saudara, melalui kematian Yesus, kita semua yang berdosa sudah diubahkan Tuhan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Darah Yesus menyembuhkan penyakit kita. Darah Yesus menyucikan segala dosa kita. Orang yang tidak berdosa sudah dijadikan dosa. Pada saat kematiannya, dia berkata, sudah genap Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Kita melihat tanda-tanda langit menjadi gelap gulita. Lalu orang-orang yang mati bangkit. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Dan di situ yang melambangkan pembatasan antara manusia dengan Allah sudah dilepaskan. Pada saat kita datang kepadanya dengan menyerahkan seluruh keberadaan kita, mengakui segala dosa kita, maka kita diselamatkan. Biarlah kita merayakan hari Jumat Agung ini sesuatu yang baru bagi kita. Dan kita berkata, Tuhan ampuni saya. Jika selama ini saya merayakan hari Jumat Agung atau Good Friday merupakan kebiasaan atau tradisi. Tapi saat ini saya mau mengenang betapa besar pengorbananmu bagi saya. Dan saya mau menyerahkan dan mau setia kepada Tuhan.
Kita mau tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita mau berbuat baik untuk Tuhan. Mencari jiwa-jiwa dan pergi jadikan seluruh dunia menjadi umatku. Biarlah renungan singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang tercurah. Sebentar kita akan makan. Melalui persekutuan ini mengingatkan pengorbanan yang besar bagi kita. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Amin. Biarlah renungan ini boleh menjadikan kita lebih mengerti betapa pengorbanan ini berharga bagi kita. Darah-Mu Yesus sucikan dosaku. Saya undang pemain musik dan singer maju ke depan. Darah-Mu Yesus sucikan dosaku. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Mari kita berdiri bersama saudara. Kita renungkan kehidupan kita. Kita renungkan keberadaan kita. Jika selama ini kita hanya hidup untuk memikirkan diri sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kalau Tuhan sudah menebus kita dan menyelamatkan kita. Kita mau berkata, Tuhan, aku ingin berbuat sesuatu bagi Engkau untuk membalas kasih-Mu yang demikian besar bagiku. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Oh haleluya. Oh haleluya. Saudara yang datang pagi ini dengan beban yang berat, dengan pergumulan, darah Yesus sanggup menyucikanmu. Saudara yang pagi ini datang dengan beban dan sakit penyakit, Dia sanggup menyembuhkanmu. Oh haleluya. Di depan darah-Mu Yesus. Waktu selanjutnya saya kembali, saya berikan kepada pendeta Prenya. Darah-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Darah Yesus menyucikan kita, membebaskan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Sekali lagi katakan, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, ubahkan aku.
dijadikan baru, ku dijadikan. Sekali lagi ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena salib-Mu kami ditebus. Oleh karena salib-Mu kami diselamatkan. Oh, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia sudah berkorban untuk kita. Dia sudah rela mati untuk kita. Dia sudah rela memberikan nyawanya untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di hari yang begitu indah ini Tuhan, hati kami terangkat kepadamu. Dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang begitu baik. Sangat baik. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Engkau telah nyatakan kasih-Mu kepada kami ketika Engkau rela mati bagi semua orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan saat ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, yang kembali menguatkan kami, yang kembali mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Biarlah hidup kami betul-betul mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami betul-betul berkenan kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami kepadamu. Biarlah Engkau pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saluran berkat, untuk bermanfaat, untuk berguna bagi sesama dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai beliau dengan urapan kuasa-Mu, dengan hikmat yang lebih lagi yang daripada Tuhan. Memberikan kekuatan dan kesehatan, khususnya pada pagi hari ini kami semua umat-umat berdoa. Biarlah Tuhan memulihkan, menyembuhkan tangannya Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Pulihkan dengan sempurna, sehingga beliau dapat bebas dan leluasa untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab khususnya dalam pelayanan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sudah menolong beliau pada waktu-waktu yang lalu. Kami percaya Engkau Tuhan tidak berhenti. Engkau terus menyatakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan beliau. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, di hadapan kami ada perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau sudah nyatakan kepada kami Tuhan. Biarlah kami semua saat ini dikuatkan iman kami, diberikan pengharapan, diberikan senantiasa penghiburan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan Tuhan, Engkau memberkati perjamuan kudus ini. Tuhan, bubui berkat atas roti dan anggur ini,
supaya ketika kami memakan meminumnya, kami semua diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kuduskan, sucikan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Supaya betul-betul perjamuan kudus ini mendatangkan berkat buat kami. Iman kami yang lemah dikuatkan, diberikan pengharapan, bahkan oleh bilur dari Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua hamba-hambamu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian di atas bukit. Dan kita akan menerima perjamuan kudus. tanda kasih besar di sana Tuhanku mati. Oh, ku datang pada salib itu. Amin. Oh, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada kakinya. Oh, sana ku dapat ampun besar. Oh, kayu yang kasar dihinakan dunia, Kau melepaskan yang tetap. Oleh karena sayang Yesus ke Golgota, ditebusnya dosaku genap. Oh, ku datang pada salib itu. Oh, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada kakinya. Oh, sana ku dapat ampun besar. Datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima perjamuan kudus roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri semua sambil kita merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku datang pada salib
Haleluya. Datang pada kakinya. Haleluya. Oh, cintanya yang besar. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Sana ku dapat ampun besar. Sana ku dapat, sana ku dapat ampun besar. Di tangan kami sudah ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Jumat yang sebenarnya sangat mengerikan, tetapi menjadi Jumat agung buat kami, orang-orang yang percaya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu, sehingga persekutuan kami dengan Engkau senantiasa diteguhkan, dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Bahkan persekutuan kami satu dengan yang lain juga diteguhkan sebagai umat-umat tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan makan minum roti dan anggur ini. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan bersekutu dengan tubuh Yesus. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, mari kita bersekutu dengan tubuh Yesus. Haleluya. Kita akan bersekutu dengan darah Yesus. Sebelumnya kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, mari kita bersekutu dengan darah Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan
kasih setianya. Amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya untuk selama, bahwasannya untuk selamat, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Kau mengasihi kami umat-umat-Mu. Kau peduli dengan kami Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami. Dan Engkau segera buktikan itu ketika Engkau menyerahkan nyawa-Mu buat kami. Dan sampai hari ini Engkau tetap mengasihi kami dan kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Engkau melihat setiap umat-umat-Mu yang datang, yang hadir saat ini. Mungkin datang dengan berbagai macam pergumulan. Mungkin datang dengan berbagai macam kesusahan. Mungkin datang dengan berbagai macam persoalan. Tuhan, kami percaya pertolongan kami datang dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup memberikan jalan keluar dari setiap persoalan pergumulan kami. Oleh sebab itu kami berdoa pada pagi hari ini. Kami serahkan setiap persoalan dan pergumulan kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah Tuhan yang meneguhkan kami. Menghiburkan kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat Ibu Paulus Budiono. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Simon Budiono. Kami berdoa untuk Ibu Gugu. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang lain. Dimanapun mereka berada, saat ini mungkin dalam kondisi sakit secara fisik Tuhan, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jamah mereka dan sembuhkan dan pulihkan mereka. Dan Tuhan berikan kekuatan hati iman kepada mereka. Dan mereka hanya memandang kepada Engkau. Dan pertolongan-Mu kami percaya akan Engkau nyatakan, Kau buktikan kepada mereka. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi mereka. Karena mereka adalah umat tebusan-Mu. Kami berdoa Tuhan jamah. Tuhan pulihkan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga dan keluarga yang sedang mengalami persoalan.
kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk hubungan suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, kami berdoa turunkanlah kiranya damai sejahtera-Mu, kerukunan dan kebahagiaan terjadi di tengah-tengah rumah tangga keluarga umat-umat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Bapa di sorga, untuk setiap usaha pekerjaan mata pencarian umat-umat-Mu di masa pandemi COVID-19 saat-saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan, tapi kami percaya Tuhan sanggup berkati anak-anak Tuhan. Ketika mereka sudah bekerja, mereka sudah berusaha, kami percaya Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarian umat-umat-Mu. Berkati Tuhan dengan keberhasilan dan keberuntungan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Apapun yang menjadi pergumulan umat-umat-Mu, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Yang hadir saat ini, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, diberikan pengharapan yang baru. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk kota kami, kota Semarang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap berikan keamanan, ketentraman, kesejahteraan. Ekonomi di kota ini boleh bertambah, bertumbuh dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati aparat pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk Indonesia, tetap Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan kesejahteraan. Kalau ada niat-niat rencana jahat, orang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah, bahkan menghancurkan bangsa ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka dan kami tolak semuanya itu di dalam nama Yesus. Biarlah bangsa kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu Saudara Alfred yang sudah ditabiskan menjadi pendeta pembantu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan anak-Mu hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini. Tuhan bawa di dalam rencana Tuhan, Tuhan pakai dengan luar biasa sehingga nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di dalam ibadah Jumat Agung saat ini Tuhan. Engkau terus memberkati hamba-hamba-Mu dengan luar biasa di dalam pelayanan dan kehidupan keluarga. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Bahkan ketika umat-umat-Mu memberikan persembahan mereka, kami berdoa Tuhan membalaskan dengan berkat yang berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Karena sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah masing-masing. Dan kami akan kembali pulang dengan pertolongan, penyertaan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga kita. Anak-anak sampai kepada cucu kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati buah tangan, buah pikiran kita yang berkenan kepadanya dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dimanapun kita pergi dan berada, kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Serta terima dan bawalah pulang berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kalian kedua. Haleluya, haleluya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin.